Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa kelas 5, pada kesempatan kali ini kita akan masuk pada materi AKM di part 2 atau bagian 2, pembahasan latihan soal AKM. Jenisnya itu kompetensi literasi membaca tingkat SD ataupun MI. Tidak lupa Bapak ingatkan bahwa kalian semua supaya berdoa terlebih dahulu ya, agar materi yang akan disampaikan bisa diserap dengan baik. Oke, kita lanjutkan. Literasi membaca. Sebelumnya, sudah kita ketahui bahwa literasi membaca level kognitifnya mengacu pada jenis kemampuan yang diuji di setiap tipe soal, seperti menemukan informasi, memahami, dan mengevaluasi. Semua jenis ini harus kalian kuasai agar dalam mengerjakan soal bentuk literasi membaca bisa kalian kerjakan dengan baik dan benar. Pembahasan soal. Kita akan membahas soal yang ada di dalam buku Erlangga Fokus AKM tingkat SD ataupun MI. Nah, ini kita akan melanjutkan. Minggu kemarin kita sudah mencoba menjawab pertanyaan yang ada di buku tersebut. Nah, kita melanjutkannya. Nah, tetapi kita akan merubah lagi soal dalam bentuk digital. Nah, kita pembahasan soalnya ini tadi dalam isi buku tersebut kita akan konversi ke bentuk Google Form, di mana Google Form ini bisa kalian akses, bisa kalian isi secara langsung, dan nilainya pun akan muncul. Bagaimana cara kerjanya? Yuk kita bahas dulu sebelum kalian mengerjakan bentuk soal tersebut. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini bentuk soal AKM yang dari buku dikonversikan ke Google Form ya. Silakan kalian isi biodata dengan benar. Di sini isikan nama lengkap. Contoh Kurnia. Kelasnya misal kita pilih kelas 5A. Lalu klik aja berikutnya. Nah, ini berikutnya. Kita akan ketemu dengan soal AKM literasi membaca. Jadi kali ini kita hanya fokus pada soal AKM literasi membaca. Nah, ada bacaan. Lihatlah baca teks berikut untuk menjawab pertanyaan nomor 1 sampai 3. Berarti teks ini hanya untuk nomor 1 sampai nomor 3. Sebelum kita membaca, alangkah baiknya dan lebih efektif adalah membaca dulu soalnya. Kita lihat dulu nomor 1. Berilah tanda centang pada jawaban yang tepat. Jawaban dapat lebih dari 1 berdasarkan teks yang berjudul Bau Mulut Si Bubu. Apa yang menyebabkan mulut bubu si buaya bau? Kita akan fokus pada soal ini. Apa yang menyebabkan mulut bubu si buaya bau? Nah, sesudah kita membaca soal tersebut, kalian bacalah teks ini sampai menemukan alasan kenapa mulut bubu itu bau. Nah, barulah kita jawab. Bakteri yang menumpuk di sela-sela giginya. Kalau ini betul sesuai teks ini, maka kalian dicentang ya. Bubu malas menyikat gigi setelah makan. Sesuai tidak? Gigi bubu tajam dan kuat. Ada tidak di teks tersebut? Mulutnya bubu sangat besar. Ada tidak menerangkan tersebut? Nah, pilihan kalian untuk mencentang ini sesuaikan dengan teks yang ada pada soal tersebut. Kita lanjutkan ke nomor 2. Pilihlah satu jawaban yang benar. Pada awal cerita, bubu sombong karena giginya kuat dan tajam dan ia tidak mau menyikat gigi. Akan tetapi pada akhir cerita ia berubah pikiran. Kalau ini bentuk soalnya yaitu PG, pilihan ganda
biasa, yaitu memilih satu jawaban yang paling benar. Sedangkan yang nomor 1 itu adalah pilihan ganda kompleks. Mengapa ganda kompleks? Karena bisa memilih jawaban lebih dari satu. Mudah-mudahan kalian paham ya. Nah, ini nomor 3 juga sama seperti nomor 1. Kalian fokuskan ini adalah ke teks yang tadi si bubu, karena itu nomor 1 sampai nomor 3 itu berhubungan dengan teks yang tadi. Yang nomor 4 sampai 6 ini adalah ada infografik lagi. Nah, berarti ini fokusnya adalah untuk nomor 4 sampai nomor 6. Pilihlah satu jawaban yang benar berdasarkan infografik. Mengenal tiroid. Mengapa kelenjar tiroid memiliki peran penting dalam tubuh anak-anak? Ini ada A, B, C, D, ini optionnya. Berarti pilihannya hanya satu. Jawaban yang benar. Kita lanjut ke nomor 5. Teks berjudul Penyakit Gondok dan Pencegahannya, yang minggu kemarin ya. Cerita berjudul Bau Mulut Si Bubu dan infografik Mengenal Tiroid diikat oleh tema yang sama, yaitu kesehatan. Berarti yang 3 judul bacaan yang sudah kita pelajari minggu kemarin dan sekarang, itu temanya yaitu kesehatan. Apakah ilustrasi dari ketiga teks tersebut sudah sesuai dengan isi teks? Sudah sesuai atau tidak? Jawabannya ya atau tidak? Jelaskan jawabanmu. Nah, di sini ada keterangan lagi. Isi dengan huruf kapital. Berarti ditulis, ini tidak ada pilihan, tetapi kalian harus menulis jawabannya, tetapi hurufnya harus kapital agar, kenapa kita harus mengikuti, mengapa kita harus mengikuti instruksi ini? Agar jawaban yang kita tulis bisa terdeteksi dengan baik oleh sistem ini. Oke, kita ke nomor 6. Berilah tanda centang pada jawabanmu berdasarkan teks yang berjudul Bau Mulut Si Bubu dan infografik mengenai tiroid. Apa saja pengetahuan baru yang kamu peroleh? Maksudnya yaitu kalian sudah membaca tentang cerita Bau Mulut Si Bubu. Nah, dari cerita tersebut hikmah apa yang bisa kalian ambil atau kalian pelajari untuk kehidupan sehari-hari, dan infografik tentang mengenal tiroid. Nah, pengetahuan apa yang bisa kita serap atau bisa kita pahami dari bacaan tersebut? Nah, kalian tinggal pilih aja. Di sini ada pilihan. Jawabannya ini bisa lebih dari satu jawaban. Rajin menyikat gigi dapat mengurangi bau mulut. Garam beriodium dapat mencegah penyakit gondok. Hormon tiroid hanya diperlukan oleh anak-anak. Kelenjar tiroid berpengaruh terhadap perkembangan otak manusia. Silakan ini dicontreng apakah ini sesuai tidak. Rajin menyikat gigi dapat mengurangi bau mulut. Bagus, benar atau tidak? Nah, kalau merasa benar silakan dicontreng. Garam beriodium dapat mencegah penyakit gondok. Betul atau tidak? Nah, kalau merasa ini sesuai dengan bacaan yang sudah kalian baca, maka ini bisa dicontreng. Hormon tiroid hanya diperlukan oleh anak-anak. Apakah hormon tiroid itu hanya untuk anak-anak atau tidak? Kalau untuk anak-anak silakan dicontreng, kalau tidak ya jangan dicontreng ya. Kelenjar tiroid berpengaruh terhadap perkembangan otak manusia. Nah, apakah ini pernyataan ini betul atau salah? Nah, kalau anggapan kalian itu betul, silakan dicontreng. Tetapi kalau itu pernyataan salah, jangan dicontreng di sini ya. Oke, setelah itu kalian bisa klik ini, pilih kirim. Nanti akan keluar jawaban yang kalian isikan, betul atau salah. Dan kalian juga bisa melihat jawaban yang benarnya. Bapak ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton dan belajar materi AKM. Mudah-mudahan siswa kelas 5 bisa memahami dan bisa menjawab soal-soal yang nanti akan diujikan pada ujian AKM. Akhir kata, Bapak ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.